wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? Cara pasal nggak tepat. Pasal 29 yang disebutkan diri itu nggak tepat. Dan secara eksplisit di revisi P3SPS nggak disebutin, Pak. Ini kan berat, Bapak Ibu. Jadi ini tantangan yang dihadapin oleh KPI, karena kalau nggak secara eksplisit diatur, kami tuh bekerja berdasarkan aturan. Dan saya menghargai Pak Deddy Kobusir sebagai masyarakat yang memang perlu diliterasi dengan baik, dan kami masih terbatas melakukan literasi kepada konten kreator karena keterbatasan anggaran kami. Bunda Corlamo dilaporkan gara-gara gak mau ngaku kalau dia laki. Dia adalah laki-laki, itu nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan. Ya hal-hal yang begini yang harus kita sikapi, karena saya ini basicnya lawyer, jadi saya pasti gemes lah kalau ada yang hal-hal yang menyimpang tuh saya pasti gemes. Tinggal ini aja dilakukan upaya hukum kan kita kan menganut dua jalur, pidana dan perdata. Mumpung belum ada yang laporin nih, saya minta sisa 5 hari lagi. Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Begini tanggapan Bunda Corla usai akan dilaporkan dan disomasi Farhad Abbas. Hidup Bunda aja banyak beban. Capek. Hidup Bunda aja banyak beban. Harus ke sana, harus ke sini, suntik vitamin, mempercantik diri. Nggak ada waktu ngurusin hidup orang. Bunda ke Indonesia itu mau holiday. Suara Bunda udah serak. Nggak ada waktu ngurusin orang. Nggak ada waktu. Emang kalau udah sifat yang suka ngurusin orang, suka cari masalah sama orang, suka membuat kericuhan, itu udah karakter. Udah karakter. Biar aja. Mana ini Bunda minta ini dong. Kan gue gak nyinggung-nyinggung. Ini masalah pribadi. Ini kan masalah individual. Ini Bunda bersihin ini aja deh. Pembersih itu. Jadi kalau misalnya orang suka ngurusin hidup orang, suka mau ngerecokin orang, nyentil-nyentil orang, ini bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet. Itu emang ada kelakuan seperti itu. Kayak emang udah kelakuan, susah. Untungnya nggak ada di Bunda. Aku mau makan pempek. Mau pempek. Kasihan sih sebenarnya dengan orang-orang seperti kayak gitu. Kasihan. Karena kurang diperhatikan. Kurang diperhatiin. Ini kita dapat kabar bahwa Bunda ini capek mau berhenti jadi artis. Capek seharian. Bener Bunda? Bun. Lelah, Anda lelah. Udah berhenti, pulang aja tuh, mati aja pulang. Hah? Udah berhenti di sini. Tapi udah males, udah berhenti, capek semuanya. Cancel semuanya gitu. Kan dia mau jadi orang biasa katanya. Takut Udah kelihatan warga. Mengejutkan. Farhad Abbas kencam Bunda Corla hingga ributkan dugaan transgender. Begini pendapat pakar hukum. Pengacara senior Farhad Abbas murka dan ancamkan laporan Bunda Corla usai melihat aksi wanita ini saat menggandakan konser beberapa waktu lalu. Mantan suami Nia Daniati tersebut mengatakan bahwa ia resah dengan keviralan Bunda Corla yang saat ini menjadi salah satu idola masyarakat Indonesia. Padahal menurut Farhad, wanita bernama lengkap
Cynthia Korla Priscilia itu sangat tak pantas diidolakan sebab perilakunya tidak ada yang bisa dicontoh. Apalagi jika membicarakan tentang kesesuaian dengan budaya Indonesia yang santun. Farhad menilai sikap Bunda tidak mencerminkan hal itu sama sekali. Dengan vulgar ia mengatakan bahwa Bunda viral hanya karena tubuh seksi sehingga bisa menarik perhatian banyak orang, khususnya para laki-laki. Saya mau tanya, budaya apa yang bisa dicontoh dari orang itu? Hanya budaya viral gara-gara lu liatin pantat kamu, susu kamu, itulah yang membuat orang nonton, ujar Farhad blak-blakan pada hari Selasa kemarin. Farhad juga mengatakan bahwa bahaya dari pengaruh keviralan Bunda Korla yang diduga transgender bisa menjadi teledan yang kurang baik untuk masyarakat. Apalagi nanti ada yang meniru. Tapi di sini kita mengandung Indonesia, mengandung Pancasila, bukan persatuan bencong-bencong atau persatuan LGBT yang bergabung untuk mempopulerkan dengan cara seperti itu, katanya. Ia selanjutnya menegaskan bahwa hanya memberi waktu terbatas kepada Bunda Korla untuk mengubah sikapnya dan meminta maaf. Jika tidak, maka ia akan dilaporkan. Terkait hal itu, Firman Chandra selaku pakar hukum yang mengatakan bahwa pelapor yang akan dilakukan oleh Farhad Abbas kepada Bunda Korla bisa melalui dua jalur. Yang pertama pidana, yang kedua perdata, sesuai dengan upaya hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila pidana, maka melalui pelapor di kepolisian. Ada dugaan tindakan-tindakan pidana secara subjektif atau objektif. Mungkin dari penghinaannya, pencemaran nama baik, atau kejahatan-kejahatan misalnya pencucian uang dan lain-lain. Silakan saja sepanjang ada alat bukti, jelas Firman. Sementara itu, apabila dilaporkan secara perdata, maka dengan cara langsung ajukan gugatan lewat pengadilan sehingga majelis hakim yang berhak menuntut dan menguji materi. Ada dugaan pelanggaran perdata? Tidak. Ada dugaan pelanggaran pidana? Tidak. Nah, di situ nanti yang membuktikan bukan pelapor, bukan terlapor, tapi pihak aparat penegak hukum. Sudah ada dugaan pelanggaran hukum, nggak baik, pidana atau perdata, ungkapnya lagi. Jangan TV. Lu maunya gimana, sehari satu kerjaan aja? Itu aja udah gue tolak-tolakin lo. Itu udah gue tolak-tolakin asal lo tahu. Karena gue pikir lo nenek-nenek, lo nggak kuat. Iya, enggak sih tadi foto tadi lama kali. Kok bodoh kali nggak bisa gaya? Kok bisa gaya nggak? Lebih lama. Kelamaan. Udah mengkap aku. Jadi tadi Bunda itu photoshoot, ya kan? Nah, ya namanya juga biasanya hari-hari jadi McDonald, gedebak-gedebu. Dia harus cantik-cantik, ganti look, ganti rambut. Lu capeknya itu kan, Mak? Ganti baju, ganti make up, ganti rambut, ya kan? Jadi dia tuh tadi kelar kerja, dia rebahan di kursi, minta ganti daster. Enggak begitu kena tidurnya. Iya,